Berarti nulis Pak ya. Sehingga ketika dikatakan Allah mengajarkan umat Islam manusia melalui perantaraan pena, maka kalamnya, firmannya harus dituliskan. Nah inilah indahnya Al-Quran. Anda menjadi dokter karena pena. Anda menjadi dokter karena membaca. Bukan karena wahyu. Bukan karena ilham. Karena membaca, karena tulisan. Itu. Anda bisa mengetahui unsur penyakit, obat-obatan, dan seterusnya karena membaca. Ikra. Makanya Islam itu berdiri di atas fondasi ilmu, fondasi akal. Makanya tadi saya katakan seperti itu. Nah, kalau Anda bertanya, mana perintahnya untuk menulis? Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah untuk kemudian diperintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar menjadi pembimbing kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian, ketika saya balikkan bertanya kepada saudara, adakah perintah Yesus kepada Paulus menulis surat Filipi, Roma, Galatia? Anda akan kewalahan di situ. Saya jawab. Baik. Ya, silakan. Jadi kalau pena itu, kalau katakan tadi Yeremia 31:2, Tuhan berfirman kepada Yeremia, tuliskanlah segala firman itu dalam sebuah kitab. Kan jelas. Tapi kalau Pak Juma bilang pena menulis itu, saya tidak membantah itu kitab Pak Juma. Saya nggak berhak menafsir. Kalau memang itu maksudnya, saya tidak akan membantah. Lalu pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Hosea akan mengatakan tadi bahwa Tuhan memberi perintah kepada para nabi menulis firman dalam sebuah kitab melalui penglihatan dan perumpamaan. Sampai pada zaman Yohanes Pembaptis, Tuhan memberikan itu menulis kepada para nabi, itulah perjanjian lama. Lalu di perjanjian baru, Yesus memberikan wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 1, dan Wahyu 1:15, tuliskanlah penglihatan itu. Apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab. Lalu Yohanes 1 ayat 1, kami menulis apa yang kami lihat. Kami di sini adalah murid-murid Yesus. Yang 12, yang 70 yang lain, dan khusus untuk Paulus. Untuk Paulus, yang menulis itu adalah Lukas. Lukas menulis kitab Injil Lukas dan kitab para rasul. Lukas berkata, saya menyelidiki berita, peristiwa yang terjadi di antara kita. Artinya, yang terjadi di antara murid-murid Yesus, baik murid 12 maupun murid 70. Saulus mau menganiaya Yesus, mau ke Damsyik, melihat sinar, membuat dia buta 3 hari. Dan ada komunikasi Yesus melalui Paulus, melalui penglihatan. Lalu Yesus juga berkomunikasi dengan Ananias, murid Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Hai Ananias, pergilah ke jalan lurus, jumpai Saulus. Datang Ananias. Tuhan, dari orang lain saya dengar dia orang jahat. Lalu Tuhan menjawab Ananias lewat firman, lewat penglihatan, dan dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Artinya, penglihatan yang dilihat oleh Saulus, yang dilihat oleh Ananias, ditulis oleh Lukas. Jadi Lukas itu menyelidiki berita melalui penglihatan, firman itu disampaikan melalui penglihatan. Lalu Barnabas juga meyakinkan. Barnabas juga memiliki penglihatan. Petrus juga memberi penglihatan. Makanya tertulis di 2 Petrus
2 Petrus 3 ayat 15 saya bacakan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan untuk bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Petrus, murid Yesus yang 12, mengakui bahwa tulisan Paulus itu dari Tuhan. Jadi kalau Pak Ustadz Juma baca Kisah Rasul 9 tadi, Paulus memiliki penglihatan, membuat mata buta, Ananias juga memiliki penglihatan, Barnabas juga di situ, dan Petrus juga di situ. Dan tulisan-tulisan firman yang datang kepada Saulus melalui penglihatan, firman yang datang kepada Ananias murid Tuhan melalui penglihatan, firman yang datang kepada Barnabas melalui penglihatan, firman yang datang kepada Petrus melalui penglihatan, ditulis oleh Lukas. Itulah kisah para rasul dan kitab Injil Lukas. Izin Pak Dokter, itu waktu penyelidikan, kira-kira mereka datang ke TKP nggak Pak ya? Kayak Aiman News eksklusif di Aiman. Saudara, benarkah Exelon 3 memiliki harta lebih dari 500 miliar? Kayak gitu nggak Pak? Sebentar. Datang ke TKP ini gitu. perlu ditegaskan, Pak Vincent, Anda ini percaya bumi bulat atau bumi datar? Sebab itu penyelidikannya kayak Aiman nggak? Aiman eksklusif di iNews TV. Fatwa sudah keluar Pak Vincent. Aiman. Iya, waktu penyelidikannya kayak Aiman nggak? Orang Islam tidak percaya bumi itu datar, itu kafir. Mana ada dalilnya Pak? Ada bilang kayak gitu. Orang Islam yang tidak percaya bahwa bumi itu datar adalah kafir. Fatwa Mana sudah ada dalilnya keluar. gitu Pak? Fatwa sudah keluar Pak. Fatwa dari mana? Saya bilang fatwa. Dari mana fatwanya? Coba share. Maaf sekali lagi. Maaf sekali lagi ke Pak Jos sama Bang Vincent. Saya harus kembali karena memang tadi kan ada 15 menit dari Pak Jos untuk Pak Vincent. Ternyata lewat. Pak Panji, ini penting banget Pak Panji. Sebab Pak Vincent ini kan sudah keluar dari Kristen mualaf jadi Islam. Jangan sampai di Islam dia nanti jadi kafir Pak. Oh enggak, insya Allah enggak. Kasihan Pak. Ya. Oh enggak Pak, aman. Fatwanya keluar gitu ya Pak. Oh enggak ada fatwanya Pak. Aman. Fatwanya di mana orang yang punya ada fatwanya Pak. Iya. Oke. Fatwanya di mana fatwanya? Oke. Anda itu makanya Anda itu kan mualaf baru, enggak ngerti apa-apa. Iya, fatwanya mana? Makanya tanya sama yang ngerti, tanya sama Bang Suma. Di Islam itu ada fatwa menuhankan manusia yang punya biji 2 dan gondrong dan juga punya tato di pahanya Tuhan dari segala Tuhan, itu baru murtad Pak. Nggak boleh. Oke, makasih Kang Vincent, makasih Pak Jos ya. Jadi sini saya harus kembali strike ini, pokoknya ada yang keluar saya mute pokoknya. Karena apa? Kita mau sama-sama belajar mendengar apa yang didialogkan dari gurunda kita sama Dr. Adi terkait pemahaman mengenai Bible gitu loh. Apakah boleh umat Islam itu mempelajari Bible, dan kenapa umat Kristen nggak boleh mempelajari Al-Quran? Ini yang ingin kita dengar gitu esensinya. Silakan Pak Gurunda untuk ditanggapi tadi dari Dr. Adi, Gurunda. Sebentar Pak, saya mau jelaskan dulu tentang Lukas. Oke. Ya. Jadi saya baca. Pak Jos minta izin Pak Jos ya. Lukas 1 ayat 1 saya bacakan. Theophilus yang mulia. Siap. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu,
supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Pak, yang saya terangkan di sini, ada berita, tentu yang menulis di sini adalah saksi mata. Saksi mata yang saya jelaskan tadi ada Saulus, ada Barnabas, ada Ananias. Jadi berita penglihatan di Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 9-10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Jadi firman Tuhan itu datang melalui penglihatan, Pak. Kan di Hosea 12 ayat 11 tadi, Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Penglihatan diberi untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Perumpamaan diberi untuk merahasiakan makna firman yang sesungguhnya. Jadi yang diselidiki Lukas dari saksi mata adalah berita. Beritanya itu berita dari sorga. Seperti Kisah 9-10, ada firman melalui penglihatan kepada Ananias. Isinya adalah seperti ini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dalam Jadi intinya apa Pak Dokter? Dari tadi kan ini Pak Dokter menceritakan tentang Ananias. Nah, untuk relevansi kepada tema yang tadi ini intinya apa gitu supaya bisa ditanggapi? Pertanyaan Pak Juma kan bagaimana Saulus menulis? Bagaimana Petrus menulis? Kan bagaimana? Itu. Jadi lewat penglihatan itu disuruh apa yang kamu lihat tuliskan. Disuruh ditulis. Ya, oke. Tulis dalam sebuah kitab. Izin, boleh izin ya. Setahu saya di Damsyik itu nggak ada warung, jadi bisa kena dehidrasi. Orang kalau dehidrasi bisa halusinasi itu. Ya, karena kesaksiannya di Damsyik itu ada 3 orang yang berbeda-beda dalam satu rombongan. Yang satu melihat tapi tidak mendengar, yang satu mendengar tapi tidak melihat. Anda ini dalam bahaya masuk ke kafiran. Kalau di Damsyik itu ada warung yang jualan mijon, aqua. Tapi kalau di Padang Gurun nggak ada warung, bisa jadi halusinasi karena dehidrasi. Sekian, terima kasih. Susah-susah ya, habis itu mualaf jadi Islam. Iya, Damsyik nggak ada warung, Pak. Orang dehidrasi bisa halusinasi, Pak. Ketemu Tuhan ngaku-ngaku juga bisa. Oke, tak mute lagi, Pak Dokter sama Bang Zuma. Gurunda silakan, Gurunda untuk menanggapi. Sebentar, saya masih jawab dengan data. Saya jawab dulu. 2 menit lagi ya, Pak Dokter. Datanya ada warung nggak di Damsyik itu, Padang Gurun, Pak? Jualan nggak? Jadi kasih Gurunda aja. Iya. Jadi biar kita tunjukkan warungnya di mana. Ada warungnya di mana warungnya? Kita cek dulu warung. Satu nanti setelah ini. Saya dulu yang menjelaskan. Ya, yang pertama tadi yang mengatakan orang mualaf itu kafir, baca Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu hidup secara kafir. Catat itu, Pak. Nah, kemudian kepada Pak Dokter. Al-Qur'an menjelaskan bumi itu bulat, Pak. Khalaqas samawati wal arbil haqqa yukawwirul lail 'alan nahari wa yukawwirun nahar 'alal lail wa sakhkharas syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma Allahu wal azizul ghaffar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ilmu sains menemukan adanya lingkaran bumi disebabkan karena mereka melihat adanya pergerakan waktu, terbit sampai terbenam. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya sains dan juga Al-Quran, terjadinya siang dan malam disebabkan karena adanya bulatan bumi yang mana berputar pada porosnya terhadap matahari.
Mari kita lihat kitab saudara. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa bumi itu datar dan matahari yang mengelilingi bumi. Bukan bumi yang mengelilingi matahari. Mazmur 19 nomor 6 yang saya terangkan tadi kepada saudara, saya tidak menafsirkan, tapi coba Anda maknai dengan akal sehat. Dari ujung langit dia terbit. Yang terbit ini apa? Matahari. Dan dia matahari beredar sampai ke ujung bumi yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Apa yang Anda dapatkan dari dali ini? Mazmur 19 nomor 6. Matahari terbit mengelilingi bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Tidak ada kemudian bagian bumi yang tidak terkena oleh sinarnya. Kenapa? Karena mataharinya yang mengelilingi bumi. Apakah itu sesuai dengan fakta? Enggak. Itu yang pertama. Kemudian, baik, saya jawab. Sabar dulu Pak Dokter, sabar. Kalau hanya modal congor saja mengenai hal itu, saya udah bilang, kalau hanya modal congor, apapun Anda bisa Pak Dokter, lakukan. Siapapun bisa ngomong. Anda itu cuma berasumsi dari tadi, nggak ada ilmu sama sekali. Ya, saya katakan kepada saudara, ketika Anda mengatakan perintah menulis, perintah Yesusnya mana? Ini coba Anda buka cakrawala berpikir Anda sebagai dokter. Matius 24 nomor 26. Jadi, kata Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau ada yang berkata, lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Siapa di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik melihat Yesus, mengaku melihat Yesus? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW kah yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Tidak pernah. Yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun itu pendiri agama saudara, pengganti bapaknya Musa, yaitu Bapak Paulus. Yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus di dalam bilik-bilik penjara hanya Paulus. Jadi kalau Anda membaca dan menelaah kitab saudara, harusnya hari ini Anda bersyahadat. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat dia Mesias ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini pekerjaan siapa ini yang selalu ngaku-ngaku bertemu dengan Mesias nih? Islam atau Kristen? Kristen. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jadi materi apapun yang Anda bawa, kalau diasaskan dari pengajaran orang yang bertemu dengan Mesias di padang gurun, kami umat Islam tidak akan mungkin percaya. Itu satu ya, itu ya dua. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran menjelaskan dirinya, fa'iza qara'nahu fattabi'al Qur'ana. Apabila kamu telah selesai membacakannya, apabila kami telah selesai membacakan Al-Quranul Karim itu kepadamu, maka ikuti bacaan itu. Jadi, kodifikasi Quran itu jelas, budaya penyampaiannya adalah ikra, baca. Setelah kami membaca, kamu kemudian mengikuti bacaan itu. Makanya Al-Quran menjelaskan, tidaklah pantas Tuhan yang langsung berfirman kepada manusia, kecuali melalui perantara. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nurah nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran, pewahyuan dari Allah itu adalah roh yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembimbing melalui baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya dikatakan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulah. Jadi ada tiga. Pewahyuan, tabir, dan juga mengutus nabi. Itu proses pewahyuan, Pak. Makanya semua yang datang kepada para nabi, Tuhan tidak pernah nusul langsung. Yang jadi masalah adalah, Tuhan Anda nusul langsung menjadi manusia. Tapi sayangnya, sebagai Tuhan, sudah datang setara dengan manusia, tapi tidak pernah berfirman kepada Lukas,
tidak pernah berfirman kepada Paulus, tidak pernah berfirman kepada penulis-penulis kitab kanonik. Padahal dia mengatakan di dalam kitab yang dituliskan berdasarkan kesaksian orang yang dikira Yohanes. Apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. 30 detik. Telah aku sampaikan kepada mereka. Telah artinya sudah. Ini ada unyu-unyu jalan ke Damsik, baru mendapatkan firman. Firman apa yang diterima? Sementara oknum yang datang sebagai penyampai firman telah menyampaikan segala firman yang diterima dari Tuhannya sebelum dia terangkat ke langit. Berarti firman yang datang kepada Paulus itu bukan berasal dari Yesus. Karena firman yang diterima Yesus sebagai jatahnya dia sebagai penyampai firman untuk Bani Israel, semuanya telah disampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Maka malah dia berpesan di antara firman yang diterima, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang Saduki, ahli kitab. Lukas dan in the gang semuanya itu adalah orang-orang Farisi katanya, orang-orang Saduki katanya, orang-orang yang disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Berarti kepada mereka lah umat Islam harus waspada. Demikian, silakan dibantah. Baik, silakan dokter. Baik, terima kasih. Tadi saya terlempar sebentar. Jadi saya sudah tempatkan tadi ayat, kalau di Mazmur 9 ayat 6 itu kan tidak ada dikatakan bumi datar. Karena ditafsirkan datar, jadilah. Saya tampilkan di Yesaya 40 bulat. Lingkaran, katanya lingkaran itu datar. Tapi nggak apa-apa. Jadi artinya, saya mau menerangkan. Anak PAUD bilang lingkaran itu datar, Pak. Bulat itu bola, Pak. Mana ada bola lingkaran, Pak? Jangan dipotong dulu, Kang Vincent. Kang Vincent jangan dipotong dulu. Maaf ya. Biar straight, nggak framing. Jadi Vincent, kalau bahaya masuk kafir loh, Vincent. Ngarang ini. Iya, biarkan dokter Adi dulu. Biar dokter Ada Adi dulu. ada fatwanya itu. Boleh di share screen Kisah Rasul 9 kita baca semua. Kita cari dulu warung yang dimaksudkan itu. Apa itu warung? Jadi ada mencari-cari warung di situ. Boleh kita baca semua. Ya, kita cari dulu warung. Kan yang tadi sampean bilang warung. Kita cari dulu, apa itu warung? Jadi boleh ditampilkan kisah 9 itu, kisah para 9. Dan Harusnya yang dicari di kisah 9 itu padang gurun atau bukan, Pak? Enggak, bukan. Jadi Pak Juma kan sudah Bukan padang gurun ya di situ ya, Pak ya? Jadi maksud saya, Pak Juma kan sudah ngomong, saya diam. Sekarang saya mau ngomong. Ya kan? Jangan cari Boleh. warung, Pak, cari padang gurun. Tadi kan yang cari warung ada di situ. Jadi kita cari Mungkin dulu maksudnya apakah mabuk, ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Kayak orang mabuk, Pak, di situ. Baik. Maksudnya itu adalah peribahasa tambahan untuk melengkapi tafsiran. Silakan. Baik. Jadi Pak Juma, kembali saya ulang tadi, Yesus berkata, hati-hatilah kepada ajaran Farisi dan Saduki. Itu kata Yesus. Saulus belajar dari ahli Farisi. Ahli Farisi atau Saduki itu menurut Yesus adalah bapaknya iblis. Yohanes 8 ayat 44. Saulus belajar dari Farisi, kerjanya menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Jadi genaplah apa kata Yesus, waspadalah kepada ajaran Farisi dan Saduki. Ternyata Saulus itu belajar kepada Farisi. Dampaknya Saulus menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Makanya orang Farisi itu dikatakan iblislah bapamu. Karena iblislah yang mengajari, menganiaya, dan membunuh. Lalu di kisah 19, di kisah 9, saya bacakanlah. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ini dampak ajaran Farisi yang diterima Saulus. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
ia menangkap mereka dan ia membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun, berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10. Bro, jangan nulis kayak gitu dong ya. Jangan nulis kayak gitu, nggak bagus. Nggak boleh. Ini live kita. Oke, lanjut. Nggak boleh nulis kayak gitu. Ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Bentar dulu. Saya minta maaf ya apabila ini live ada yang membaca itu, kami minta maaf. Ini di luar daripada kesengajaan kami. Makasih, lanjut. Oke, boleh saya teruskan ya? Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang lurus, ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangan ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saya mau terangkan, ketika Saulus mau menganiaya, membunuh murid-murid Yesus akibat ajaran yang diterima dari orang Farisi, di tengah jalan Saulus bersaksi melihat Tuhan Yesus, dan bersama Saulus ada beberapa orang temannya, dan selama 3 hari dia tidak bisa melihat. Itu poin pertama. Poin kedua, Tuhan bicara kepada Ananias, murid Tuhan, tentang kejadian Saulus bertemu dengan Yesus. Dan Ananias mengatakan, "Tuhan, dia itu orang jahat." Tapi Tuhan berkata melalui penglihatan itu, "Dia alat pilihan bagi." Dan kalau kita teruskan lagi, ada di situ Barnabas juga, ada juga Petrus kalau mau ke bawah. Cuma nanti kalau saya mau katakan ini terlalu banyak protes nanti. Dalam 2 sesi ini ada Tuhan berbicara kepada Saulus. Kalau hanya Saulus yang menyaksikan dan bersaksi sendiri tanpa ada saksi mata, mungkin orang akan ragu. Tetapi dalam konteks ini, bersama Saulus ada orang jalan, tapi orang itu tidak melihat, tidak mendengar. Tetapi Tuhan berbicara juga kepada Ananias tentang Saulus. Dan inilah saksi mata dan pelayan firman yang dikatakan Lukas 1-4 itu. Berita ini diselidiki oleh Lukas, maka Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Demikian. Baik. Silakan Gurunda. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Dokter
sudah mengakui bahwa Paulus kerjanya membunuh murid Yesus. Sangat disayangkan kita tidak pernah kemudian membaca data di dalam kitabnya orang Yahudi, di mana orang-orang Farisi itu gemar membunuh. Justru mereka memiliki kitab, ketika mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi, perintahnya jangan membunuh. Jangan kau membunuh, jangan kau membunuh, kan gitu. Itu di dalam Keluaran 20, Pak. Nah, kalau Bapak dengan lugas mengatakan Paulus itu kerjanya membunuh murid Yesus. 1 Yohanes 2, 18-19. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah kalangan murid Yesus. Tidak sungguh-sungguh bagian daripada murid Yesus, tetapi nyamar. Makanya perintah Yesus, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Domba itu sama dengan Bani Israel. Bani Israel sama dengan pengikut Yesus salah satunya. Maka harus waspada kepada serigala yang nyamar-nyamar murid Yesus. Kami umat Islam nggak pernah mengaku kemudian sebagai murid Yesus. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga tidak pernah mengaku sebagai murid Yesus. Jadi yang menyamar sebagai murid Yesus itu siapa? Itu dulu yang perlu Bapak pahami. Terus kemudian, proklamator yang mengajarkan tentang adanya iblis, yaitu Yesus. Di dalam Yohanes 8:44 dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan Bapak yang dimaksud di sini apa itu, Pak? Ajaran yang kemudian bertentangan dengan ajaran para nabi. Jadi kalau dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, 1 Korintus 4:15 Paulus mengaku sebagai bapak. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, 1 Korintus 11 nomor 1, orang Kristen harus meneladani Paulus, karena Paulus juga itu adalah Kristus. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Bapak tadi sudah membantu saya untuk menjelaskan itu, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku yang dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat dan berusaha membunuhnya. 1 Korintus 15 nomor 9. Itu sudah sangat jelas itu, Pak. Juga di dalam kisah para rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian diterangkan lagi di data 8, Yohanes 8 itu, bahwasanya sejak semula dia membunuh, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam kelicikanku, aku mencerat engkau dengan tipu daya. Belum lagi ketika dia mengatakan tentang Yesus Kristus, diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur, aku tetap bersukacita. Jadi data tentang ini kita harus pahami dengan baik. Jangan sampai kita salah di dalam memahami keyakinan kita ini. Bapak sudah mengakui, alhamdulillah, saudara telah mengatakan Paulus adalah pembunuh murid-murid Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dia mengawali pekerjaannya dengan membunuh manusia. Kalau Anda ingin melihat secara detail, silakan Anda baca Lukas 21, satu perikop. Poinnya ada di dua data. Data nomor 8 dan data nomor 12. Waspadalah. Namun sebelum itu terjadi, kamu semua akan ditangkap, dianiaya, dan seterusnya. Dan itu dialami oleh murid-murid Yesus, dan Anda sudah akui itu. Nah, lalu kemudian loncat lagi kita kepada apa yang Anda uraikan barusan. Ananias, Lukas, Markus, Paulus baru menerima firman. Dan Anda akui mereka adalah menerima penglihatan. Di dalam kitab Kejadian,
yang menerima penglihatan itu hanya nabi. Berarti benarlah ketika dikatakan nabi-nabi palsu. Kenapa Anda sudah mengakui secara tidak langsung bahwa mereka yang menerima penglihatan adalah seorang nabi? Mereka menuliskan kitab saudara karena melihat penglihatan. Berarti mereka adalah nabi. Kalau penglihatannya itu tidak diasaskan oleh firman Tuhan, berarti dia jatuh kepada nabi-nabi palsu. Subhanallah. Nyata kebenaran itu, Bang. Nah, sedikit dari saya lagi. Ketika saudara mengatakan Yesus menyatakan diri kepada mereka, Ananias, pada Paulus dan seterusnya. Kita tahu, Islam tahu, Kristen tahu, kedatangan yang keduanya Yesus itu nanti di akhir zaman, bukan di abad pertama setelah dia terangkat ke langit. Jadi kedatangan yang keberapa ketika dia datang kepada Paulus? Kedatangan yang keberapa ketika datang kepada Ananias? Sedangkan nyata di dalam kitab saudara sendiri tertuliskan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:14, aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Aku telah, kata telah itu tolong dipahami. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jangan lagi kemudian Anda GR, oh itu untuk Kristen. No! Ini adalah untuk murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dibenci oleh Paulus. Makanya dia niaya. Lalu kemudian Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, telah kusampaikan kepada mereka. Maknai kata telah. Jangan Anda tafsirkan membabi buta. Jadi Yesus telah menerima firman. Firman yang diterima, cakupan porsi dia untuk kemudian mengajarkan kepada Bani Israel. Sebelum dia terangkat ke langit, semuanya telah disampaikan kepada muridnya. Jadi jangan mimpi, ada penulis-penulis muncul kemudian yang mengaku mendapatkan firman dari Yesus. Jangan mimpi, kecuali nabi palsu. Kemudian, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jangan Anda dudukkan penulis kitab Anda sama seperti Yesus. Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Penulis kitab Anda berkata-kata seenake dewe. Seenaknya dia. Ayo, Filipus yang mulia. Paulus yang mulia. Ini Yesus sendiri tidak pernah berkata seperti itu. Kenapa? Dia menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Loh, ini seenaknya ngomong, nyebut nama orang, ya, dari sahabatmu Paulus dikiliki. Ini apa ini? Kayak penyiar radio, Pak. Sementara Yesus sang firman tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Mereka, sang orang-orang yang ngaku bertemu Yesus ini, seenak perut aja mereka menulis. Nah, coba Anda telaah. Ini saya ngomong karena saya Muslim ya. Jadi Anda jangan tersinggung. Diluruskan kalau itu bengkok. 1 Petrus 1 nomor 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Artinya apa? Semua yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada murid-muridnya. Tidak ada lagi perkataan-perkataan ngarang bebas setelahnya. Makanya Yesus mengatakan, Pak, di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Maka karena itulah kemudian tidak ada boleh batal dalam hukum Taurat, maka surat-surat yang membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang setelah Yesus terangkat itu tertolak demi keselamatan. Karena kenapa? Surat-surat yang muncul itu membengkokkan firman Tuhan padahal langit dan bumi belum lenyap. Contoh. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu dihabiskan, dihanguskan, dikebiri, dipangkas oleh Paulus dalam suratnya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu Bapak aminkan. Inilah yang saya katakan.
Bapak adalah pengikut Bapak, tapi Bapak yang Anda ikuti adalah Bapak Paulus. Sementara Yesus mengatakan Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Ajaran Paulus itu baik. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencabul, jangan mengingini orang lain. Ajarannya bagus. Ajaran Paulus itu baik. Tetapi sayangnya Paulus membatalkan perintah sang Tuhannya para nabi, lalu kemudian dia bikin aturan sendiri. Dan yang celaka adalah orang-orang yang mengimani perkataan Bapak Paulus, meninggalkan perkataan Bapak para nabi. Bapak para nabi mengatakan jangan membunuh. Bapak Paulus juga mengatakan jangan membunuh. Bapak para nabi mengatakan jangan mengingini hak orang lain. Bapak Paulus juga mengatakan jangan mengingini hak orang lain. Tapi sayangnya Paulus ini tidak meneruskan firman Tuhan. Dia batalkan semua firman Tuhan, lalu kemudian dia melantik dirinya sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus, lalu membuat aturan yang sama. Coba bayangkan. Maka Yesus katakan waspadalah kepada Bapaklah, iblislah yang menjadi Bapak. Kamu ingin melakukan keinginan Bapakmu. Ketika Tuhannya Abraham mengatakan tiada Tuhan selain Allah, atau Tuhan itu cuma satu, ini juga ngomong. Bapak yang baru ini juga ngomong, Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Bapa. Tapi perintahnya bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhannya sudah dihapuskan dengan menjadikan anak Maria sebagai tameng di atas tiang salib. Jadi ada dua bapak. Bapaknya para nabi, bapaknya orang Kristen. Demikian sementara, silakan. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi Bapa yang 1 Korintus 4:15 itu adalah pengajar khusus untuk jemaat di Korintus. Saya tampilkan ayatnya, saya bacakan ayatnya. 1 Korintus 4 ayat 15. Ini perkataan Paulus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ini atau bapak guru, itu maksudnya. Ya, lalu saya tampilkan lagi Matius berapa tadi? Matius 3 ayat 9 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki, masuk chat sebentar. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi ular di situ adalah kiasan, maksudnya itu adalah keturunan iblis. Selaras dengan orang Farisi dan Saduki ini, keturunan iblis. Makanya Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 6 dan 12, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki, hati-hati dengan ajaran Farisi dan Saduki, karena mereka itu keturunan ular beludak. Ular beludak itu iblis. Makanya Saulus waktu menerima pengajaran dari Farisi, kerjanya menganiaya. Memang hukum Taurat itu dilarang membunuh, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti hukum Taurat itu. Bahkan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel, tidak mengerti itu. Dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Engkau pengajar Yahudi, tapi kamu tidak mengerti. Jadi, kalau orang Farisi dan Saduki tidak mengerti, wajar. Karena Nikodemus, pemimpin agamanya sendiri, tidak mengerti. Jadi, Yohanes Pembaptis berkata kepada orang Farisi dan Saduki, mereka itu keturunan ular beludak. Ular beludak di situ adalah keturunan iblis. Makanya di Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapamu, itu dikatakan kepada orang Farisi. Karena di Yohanes 8 ayat 43, engkau tidak mengerti firman-Ku. Jadi karena mereka tidak mengerti firman-Ku, ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Jadi mereka tidak mengerti firman Tuhan.
sehingga mereka disebut anak iblis. Lalu tentang apa lagi tadi? Terlalu banyak sih, jadi saya jadi lupa. Paulus setelah bertemu tadi bertobat, maka Tuhan tadi berpesan kepada Ananias bahwa dia alatnya. Tuhan juga berpesan kepada Barnabas, demikian juga kepada kepada Petrus. Dan saya sudah tampilkan beberapa ayat itu. Lalu Lukas adalah murid Yesus yang dari 70 orang. Dan dia menulis berita yang ditulis oleh para saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata yang dimaksud ya Saulus, Barnabas, Petrus, Cornelius. Semua saksi mata itu diselidiki. Benar nggak kejadian itu? Saulus mau ke Damsyik, mau menganiaya pengikut Yesus. Ada saksinya. Dan Saulus mengakuinya. Dan orang yang bersama-sama dengan Saulus, ada beberapa orang, dan memapah Saulus. Karena Saulus tidak bisa melihat 3 hari. Dan Tuhan berbicara kepada Ananias. Pergilah menjumpai Saulus di sana, supaya kamu menumpangkan tangan, supaya dia bisa melihat. Dan Ananias protes. Dari orang saya dengar Tuhan bahwa dia orang jahat. Dan Tuhan bicara lagi melalui penglihatan. Lalu waktu Yesus memberi penglihatan kepada Ananias, kepada Petrus, kepada ini di sini, Yesus sudah ke sorga itu. Lalu Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang kusampaikan. Ini sering-sering dibahas, saya sudah balas di WA Group, cuma Pak Juma nggak pernah respon di WA Group kita. Saya baca, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Pak Juma, Tuhan itu pada zaman dahulu menyampaikan firman kepada bangsa Israel melalui perantara nabi-nabi. Musa mengatakan Allah itu Esa. Tetapi bangsa Israel menolak. Yeremia 7 ayat 25. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengar kepadaku, dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegakkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi karena para nabi telah ditolak, makanya Allah mengutus anaknya. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Makanya Ibrani 1 ayat 2, pada zaman akhir Allah mengutus anaknya. Itulah Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang diterima Yesus disampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang menerima itu adalah murid-muridnya. Murid-muridnya yang 11 itulah yang diperintahkan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itulah yang sampai sekarang ke Indonesia. Seluruh penjuru yang diperintahkan. Jadi firman yang diterima Yesus. Kalau pada zaman dahulu, firman diterima para nabi. Makanya Musa berkata, Allah itu Esa. Setelah ditolak, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus. Makanya Yesus menyampaikan firman itu. Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Makanya murid-murid yang menerima firman itu diperintahkan menyampaikan ke seluruh dunia. Jadi itu konteksnya. Lalu, Dokter, izin saya interupsi. Ini si Faruk siapa ya? Karena di live chat dia bilang Muhammad Raja Ngentot, kita pengikut Muhammad Raja Ngentot. Ini siapa sih Faruk ini? saya nggak kenal ya. Kang Vincent, biarkan saja. Itu Faruk memang seperti itu. Tapi kalau kita minta untuk open mic, untuk berdiskusi sama kita, dia langsung keluar, langsung ngacil.
biarkan saja, gitu loh. Dia memang seperti itu, tobat wataknya. Dia hanya bani typing yang penuh hujatan. Jadi biarkan saja, kita fokus saja kepada perbincangan Dr. Adi sama Gurunda Jumba, supaya perdebatan gini dialog ini mendapatkan ilmunya gitu, pencerahan. Biarkan saja itu. Lanjut, silakan. Ya pantas sih menuhankan manusia yang punya biji jadi kayak gitu. Silakan melakukannya. Ya udah lanjut. Silakan dokter, lanjut. Jadi silakan admin, silakan bertindak tegas kalau memang mengganggu, ambil tindak tegas ya. Jadi kita mau komunikasi dan kita tidak memaksakan pemahaman kita. Jadi apa yang saya paparkan itu yang saya tampilkan dengan data-data. Tentu tidak mungkin cuma hari ini. Saya kepingin juga dengan Pak Juma, karena terus terang aja Pak Juma, 4 tahun yang lalu saya masuk gara-gara Pak Juma ini. Jadi ayat-ayat yang ditampilkan itu pemahaman Pak Juma. Bebas, nggak apa-apa. Tetapi kita mau luruskan data-datanya tadi. Yang jelas orang Farisi itu keturunan ular beludak. Itu kayak kata Yohanes Pembaptis. Ular itu iblis. Itu perumpamaan. Jadi gara-gara orang Farisi itu keturunan iblis, makanya Paulus atau Saulus waktu itu menerima ajaran dari Farisi membunuh. Karena tidak ada ajaran Tuhan untuk membunuh. Lalu sampai di mana tadi saya cerita tadi? Oke. Yesus menerima firman. Ya. Jadi Yesus menerima firman karena pada zaman dahulu nabi-nabi menerima firman untuk disampaikan kepada Bani Israel. Hanya Bani Israel. Tok. Matius 10 ayat 2 sampai 3 sampai 10 bahwa hanya untuk orang Israel. Jangan menyimpang. Ketika murid Yesus sampai masih 12. Tapi ketika itu Yesus dibunuh. Tapi pada hari ketiga bangkit. Matius 16 ayat 21. Yesus telah mengatakan, saya akan ke Yerusalem, saya akan mendapat aniaya, saya akan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya tidak mengerti. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, menampakkan diri kepada murid-murid yang ke-11, dan kepada yang ke-11 itulah diberi perintah, jadikan semua bangsa murid. Nah, firman yang diterima Yesus yang dimaksud itu, disitulah diperintahkan. Makanya Yohanes 17 ayat 20, orang-orang yang percaya pada pemberitaan mereka. Jadi yang percaya kepada pemberitaan mereka, perintah Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai sampai ke akhir zaman. Artinya penginjil-penginjil itu akan disertai sampai akhir zaman. Sampai sekarang juga disertai. Okay. Nah, cuma kalau pemahaman berbeda itu lain soal. Silakan Pak. Baik. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi di dalam Kisah Rasul 23 nomor 6, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Aku adalah keturunan orang Farisi. Itu dikunci ya. Paulus adalah orang Farisi dan keturunan Farisi. Yesus meminta apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus ini harus diwaspadai dan Bani Israel harus berjaga-jaga kepada Paulus. Tapi Kristen ya sayang sama Paulus. Karena Paulus itu adalah bapak bagi teman-teman Kristen. Pak Dokter dengan gagah berani mengatakan bapak yang dimaksud di dalam pengajaran Paulus itu adalah jelas sebagai pendidik, kata bapak tadi. 1 Korintus 4 nomor 15, bapak yang dimaksud di sini adalah pendidik. Anda lupa Amsal 3 nomor 11 itu sangat jelas dikatakan bapak itu memang pendidik. Oke Pak ya, dengarkan saya baca dalilnya. Hai anak-anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Dan jangan engkau bosan akan peringatannya.
Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tuhan itu adalah pendidik. Anda mengakui Paulus di dalam 1 Korintus mengaku Bapa itu adalah sebagai pendidik. Jangan dicabut lagi nanti pernyataannya. 1 Korintus 4 nomor 15 Paulus mengaku pendidik. Amsal 3 nomor 11 Tuhan mengaku pendidik. Jadi tidak salah ketika Paulus mengatakan iblislah yang menjadi pendidikmu. Paulus mendidik orang Kristen untuk tidak bersunat. Paulus mendidik orang Kristen kemudian untuk makan babi. Paulus kemudian mendidik orang Kristen untuk memahami Nabi Allah, Rasul Allah, mati secara mengenaskan terkutuk di atas tiang salib. Paulus kemudian mendidik orang Kristen menyembah sesamanya manusia. Bagaimana dengan pendidik yang tadi? Pendidik yang tadi mengajarkan para utusannya, para nabinya untuk mengajarkan umatnya untuk jangan makan babi karena itu haram bagimu. Pendidik para nabi yaitu Bapa yang datang kepada para nabi mendidik nabinya agar mengajarkan kaumnya untuk bersunat. Pendidik para nabi mengajarkan kaumnya supaya mereka hanya menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tak ada Tuhan Bapak pendidiknya Abraham mengajarkan menyembah kepada anak manusia yang dilahirkan dari seorang perawan. Ini jelas. Kalau juga tidak diakui kejelasan ini, ya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran dengan terang mengatakan itu. Kalau saudara-saudara kita hari ini masih tegar tengkuk, tidak mau menyunatkan hatinya, tidak mau menghilangkan kesombongan di dalam hatinya, Al-Quran berlaku. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yad'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka tidak akan mengerti. Sehebat apapun Bang Suma menjelaskan, sedetail apapun Bang Suma menguraikan, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Jadi ada dua bapak, ada dua pendidik di sini. Makanya praktisi Yudaism sampai hari ini sujud di dalam menyembah kepada Tuhannya. Kristen mengaku berasal dari sana, tapi tidak ada satupun konsep yang sama. Konsep Tuhan berbeda, tentang konsep Nabi berbeda, konsep syariat berbeda, konsep ketuhanan berbeda, agama berbeda, tempat ibadah berbeda, semuanya berbeda. Islam datang meluruskan, merangkul, memahamkan agar mereka mengerti kemudian. Karena Tuhan menerangkan di dalam kitab yang mereka pegang bahwa seperti apa yang diterangkan tadi, yang saya terangkan kepada Pak Martinale tadi, sangat jelas sekali dikatakan. Bibir orang benar mengembalakan banyak manusia, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi Paulus ketika dikatakan sebelum bertobat membunuh jasad, ketika dia mengaku sudah bertobat membunuh akal. Adalah lebih baik dia membunuh jasad daripada membunuh akal. Karena ketika dia membunuh akal manusia, manusia tidak berdaya membedakan antara Tuhan dengan utusan Tuhan. Manusia tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Amsal 10 mengatakan itu, nomor 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bahlul mati karena kurang akal budi. Makanya tadi Pak Martinale itu mati dia, karena dia tidak percaya lagi kepada akal budi. Ini dalil, entah nanti di framing, Bang Suma tidak ngerti kitab kami, karena tidak ada Roh Kudus. Hai, Bung, Roh Kudus itu kata pinjaman dari Quran. Di Indonesia baru Kristen mengenal kata istilah Roh Kudus.
di luar Indonesia orang Kristen pelangak-pelongok kok dikatakan Roh Kudus itu. Nah, inilah yang saya katakan berkat kasih sayang dan rahmatnya Islam kami hadir di sini untuk berdialog dengan teman-teman. Baik Al-Quran mau dikaji, Bible mau dikaji, boleh. Tapi syaratnya, dudukkan akal di atas kepala. Jangan iman dulu. Oke? Saya kira begitu dari saya teman-teman sekalian. Kalau diizinkan itu sebagai penutup. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya, waktu dan tempat saya silahkan bertanya kepada Bang Handi. Demikian. Baik, terima kasih Gurunda. Alhamdulillah ya. Mungkin itu sebagai salah satu closing statement ya Gurunda ya, daripada Guru Bunda, yang dimana kita sudah hampir 2 jam lebih ini. Mungkin closing statement dari Dr. Adi, silakan Dok. Baik. Terima kasih ya. Jadi dari awal tadi saya bilang bahwa orang Farisi dan Saduki itu Yesus berkata hati-hati. Di Matius 3 ayat 7, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi artinya mereka keturunan iblis. Yesus juga mengatakan bahwa bapakmu iblis. Dan Saulus mengakui bahwa dia orang Farisi. Ya, akibat ajaran yang diterima dari Farisi yang adalah ular keturunan beludak, yang adalah ajaran iblis, itu membunuh. Tetapi setelah dia bertobat, Yesus yang mengatakan kepada Ananias, dia menjadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku ke bangsa-bangsa lain. Nah, makanya penglihatan-penglihatan yang diberikan itu untuk menerima firman atau wahyu. Penglihatan itu adalah wahyu. Kata nabi adalah utusan. Di perjanjian lama, nabi, di perjanjian baru itu apostel. Jadi, kalau tentang itu udah clear, karena Paulus menerima ajaran Farisi yang notabene keturunan ular beludak atau ajaran iblis, maka dia membunuh. Tetapi ketika dia bertobat, maka dia menjadi alat pilihan. Makanya Petrus sendiri mengakui, 2 Petrus 3 ayat 15, tulisan-tulisan Paulus disalah mengerti, disalah pahami, dan diputarbalikkan. Lalu sunat. Sunat itu adalah perjanjian antara Abraham dan keturunan Abraham dari Ishak pada hari ke-8. Dan itu Yohanes 7:22, adat istiadat Yahudi. Khusus untuk orang Yahudi. Kalau orang Indonesia enggak. Ya, gitu. Lalu tentang makanan. Semua yang masuk tidak menajiskan, tapi yang keluar itu menajiskan. Kalau saya makan biawak, makan apa, makan semua tidak haram. Buset. Tetapi kalau saya menghujat, itulah yang najis. Dengan demikian, Yesus mengatakan semua makanan halal. Yesus yang mengatakan, bukan Saulus. Buset. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib, Efesus 2:9 tadi sudah ditampilkan Pak Juma, kematian Yesus yang membatalkan hukum Taurat. Bukan Paulus yang membatalkan. Ini yang dipahami. Matius 5 ayat 17-18. Memang ada tertulis 1 iota tidak akan sebelum digenapi. Dan saya bacakanlah supaya jangan apa? Di sini kata kuncinya, kenapa ini batal? Setelah digenapi dengan kematian, makanya dibatalkan. Tapi sebelum digenapi, itu tidak akan batal. Beberapa kali sudah saya terangkan memang ini, tapi belum dipahami juga. Oke. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Melainkan untuk menggenapi di garis bawahi. Lalu Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Sebelum semua itu di garis bawahi. Analogi saya punya mobil, olinya 10.000 kilometer. Dan peraturannya boleh servis ketika jaraknya 10 km atau waktu 6 bulan. Contoh, dalam waktu 6 bulan,
ternyata belum 10 km, maka saya boleh servis. Sebaliknya, belum ada waktu 6 bulan, tetapi sudah lebih dari 10 km, saya harus servis. Artinya, setelah digenapi Yesus hukum Taurat itu, maka itu batal. Artinya gini, hukum Taurat, aturan peraturan hukum Taurat, kalau berdosa, maka datang kepada imam, maka imam menentukan besar kecil dosanya. Kalau besar dosanya, domba besar atau lembu tambun. Kalau dosanya kecil, boleh merpati. Aturan peraturan inilah yang dibatalkannya. Ya, aturan ini yang dibatalkannya diganti dengan kiasan anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Sebenarnya anak domba itu tidak bisa menghapus dosa. Itu adalah kiasan. Jadi semua hukum yang ada di Perjanjian Lama itu kiasan. Betul. Yang kegenapannya adalah Yesus. Iya. Jadi closing statement-nya apa, Dok? Closing statement-nya apa, Dok? Gini saja. Intinya adalah yang dipahami Pak Ustadz Juma 2 Petrus 1 ayat 3 dengan pemahaman dia sendiri. Ya, pemahaman dia sendiri. Dan tujuannya ini, jika kamu mengerti, ajarlah, lakukanlah. Jadi Yesus memerintahkan murid-murid untuk mengajar yang dipahami, bukan untuk diketahui lalu berdebat. Enggak. Kalau kamu yakin, ikuti, bukan diperdebatkan. Itu saja. Iya. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter Adi, telah berbincang kita ya selama hampir 2 jam lebih. 6 hari. 6 hari. 6 hari. 6 hari 7 malam ya. Terima kasih juga Gurunda Jumba. Gurunda telah telah kembali ke rumah. Sama-sama Bang. Semua. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Barakallah semuanya. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Interaksi buat Dr. Adi. Waalaikumsalam. Iya, nanti kita tutup dulu sesi ini. Kita tutup dulu. Silakan. Nanti kalau misalkan sahabat-sahabat mau berinteraksi baik itu dengan Bang Zuma atau Gurunda Juma, kalau misalkan Gurunda masih berkenan, monggo silahkan. Gurunda ditunggu di TikTok. Oh, ditunggu. Ya, masih ada kegiatan yang lain. Jadi nanti kita akan ketemu lagi dengan dialog-dialog yang lain. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Tetap di JCC. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Kita tutup kajian bersama kita dengan doa kafaratul majlis bagi yang muslim. Ya. Mau tanya ke Dokter Adi, kalau makan babi tidak haram, apakah makan bayi juga tidak haram? Iya, nanti kita tutup dulu, nanti kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sebelum saya keluar, apa tadi pertanyaan? Silakan kalau mau ditanyakan itu Pak Zulpan. Ya, ekstra aja. Udah ditutup live-nya. Ini ya, Dokter, udah malam juga. Kalau makan babi tidak haram, bagaimana dengan makan bayi? Makan bayi. Apakah tidak haram juga maksudnya? Gini ceritanya. Semua makanan tidak ada yang haram. Ya, semua makanan. Jadi kalau itu makanan tidak haram. Karena prinsipnya bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Itu ajaran Yesus. Jadi kalau itu makanan, boleh dimakan. Tapi kalau itu bukan makanan, ya jangan dimakan. Ya. Kalau racun, bagaimana dengan orang kanibal, Dokter Hadi? Baik, jadi kanibal itu sebelum mereka mengerti kebenaran, bagi mereka itu lumrah. Tetapi orang kanibal sudah baca firman, mereka tidak mau makan lagi. Jadi kemarin ada cerita, untung aku sudah baca firman, kalau nggak baca Bible, kau udah aku makan kau katanya. Suku di Irian sampai sekarang masih makan. Ada yang kanibal. Jadi maksud saya, yang kanibal itu setuju atau tidak setuju, mau tak mau itu tetap juga akan dihukum. Itu membunuh kan? Tetap dihukum. Walaupun mereka tidak tahu begitu. Walaupun tidak tahu. Ya seperti undang-undang sekarang. Naik sandal, pakai sandal di DKI itu razia, Pak. Udah disosialisasi. Kalau Bapak naik motor di DKI, razia. Bapak nggak tahu bahwa naik motor itu mungkin kalau di DKI
nggak salah. Sekarang itu ditilang, ya. Undang-undang itu udah disosialisasi, setuju atau tidak setuju, mau tak mau, tahu atau nggak tahu, akhirnya ketika kita naik motor, mengendarai motor, pakai sandal jepit, ditilang, Pak. 7 kali 7, 49 itu. Gimana, Oke, Pak? Udah terima jam 1, kasih. saya mau Terima kasih istirahat. Dokter Adi. Berarti Oke, mohon maaf, apa yang mohon maaf. dilakukan sama Mirna nggak apa-apa ya Pak? Kan dia Nggak minum apa-apa, sianida tuh. Sah aja. Sianida Sah sama aja. apa itu? Kopi sianida kan dia Ya, minum kopi. itu keminum sama Mirna Pak. Itu nggak Nggak haram apa-apa, ya nggak Pak ya? apa-apa. Karena Halal, yang halal. dikeluarkan. Iya. Oke, Pak. Selamat istirahat ya. Next time kita diskusi ya. Terima Oke. kasih Pak. Mohon Besok maaf, saya kasih nggak ada sianida salah. diminum ya Pak. Ya, sianida boleh sih minum Terima aja, kasih Pak. Dokter Adi. Oke Pak. Mari Makasih Pak Pak. Jos semuanya. Karena nggak Oke. haram Pak Pak. Panji. Oke, sahabat-sahabat, saya juga pamit ya. Ya, Gurunda, terima kasih Ya, Gurunda. makasih banyak. Insya Allah besok-besok kita gabung lagi kembali. Oh, terima kasih banyak Ke Bang rumah Juma. kita yang Jazakallah kita khair. cintai. Terima kasih, Bang Juma. Jaga Abang. Ya, Kasih, Andi. teman-teman yang ada di YouTube juga, terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Saya tutup. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum Allahu Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak George mana nih? Udah tidur dia. Pak Jos nggak kuat begadang itu, ketiduran itu. Yang sering tidur di sini tuh Pak Nyoman. Pak Jos, Pak Nyoman, Pak Jos. Itu